segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi apa yang ada dalam kehidupan kita semuanya seizin oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tema pada hari ini saya beri tema domba yang baik. Haleluya. Domba yang baik. Dan hari ini domba yang baik datang untuk Tuhan. Sejam putih semua bangkit berdiri. Kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Haleluya. Jadi ayat-ayat ini kita semua udah mendengarnya, bahkan sudah menghafalnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud, saudara. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca ayat pertama, setelah ayat kedua, dan kita akan berjumpa di ayat yang ke-6. Haleluya. Saya hitung sampai 3, saya baca duluan. Haleluya. 1, 2, dan 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6, 1, 2, dan 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Domba yang baik. Haleluya. Saudara, kenapa saya sengaja ambil tema ini? Karena dari ayat pertama sampai ayat yang kedua, Tuhan lebih dominan berbicara buat kita. Betul apa benar? Benar. Tuhan berbicara buat kita dari awal ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Jadi Tuhan lebih dominan, dan hari ini kita juga sebaliknya. Kita harus dominan juga buat Tuhan. Katakan, saya juga harus dominan untuk Tuhan. Kurang keras. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan, biar balance, seimbang. Puji Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang domba, tidak pernah dalam Alkitab Yesus adalah kambing Allah. Tidak. Yesus adalah anak domba Allah. Domba dan kambing beda. Tidak ada di Alkitab segala perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada kata kambing. Ya, kambing ada, tapi tidak untuk berbicara tentang Yesus Kristus. Dia adalah domba Allah, bukan kambing Allah, ya. Jadi domba dan kambing beda. Haleluya. Kalau berbicara tentang perbedaan domba biasanya jalan sendiri, ya. Kambing biasanya jalan sendiri. Dia pergi liar. Kambing juga makan apa? Kambing biasa makan dedaunan. Dia bisa angkat kepalanya dan bisa makan. Jadi kalau saudara lihat kambing di luar sana, biasa dia pergi makan di itu pekarangan rumah orang sampai orang usir. Tetapi domba itu taat, dengar-dengaran, kesopanan. Saudara tangkap nggak saya berbicara? Ya, haleluya. Jadi domba biasa makan rumput, merumput, bukan main bola, merumput. Dia tidak pernah angkat dia punya leher, tetapi dibawa terus berbicara tentang kerendahan hati. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi domba yang baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hadir pada sore hari ini karena Bapak Ibu Saudara tergolong domba yang baik. Domba yang tidak baik tidak mungkin ada di sini. Di sini adalah domba yang baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, saya percaya hari ini kita akan lebih dan lebih lagi dominan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah dominan buat kita. Puji Tuhan. Saudara, saya akan membagikan ada 4 keharusan yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi domba yang baik. Yang pertama, harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan pribadi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa hubungan ini, kita bukan domba yang baik. Kita domba liar, domba yang liar. Kalau Bapak Ibu Saudara mengaku Kristen, mengenal Yesus, kalau tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, saudara bukan domba yang baik. Domba yang baik tahu gembalanya. Kalau jemaat di sini juga, kalau ada punya hubungan yang baik dengan jemaat, dengan gembala, pasti hebat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ayat yang pertama saya akan membacakannya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara tahu kan, Daud menulis
penulis Mazmur ini, Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan saja dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia punya pekerjaan sebagai gembala. Alkitab mencatat ketika ada serangan binatang buas yang mau datang menerkam domba-dombanya, maka majulah Daud dan menghabisi. Daud menghajar setiap binatang-binatang buas yang mau datang mau menerkam domba-dombanya. Nah, jadi hubungan Daud dengan Tuhan, dan begitu juga hubungan Daud dengan domba-dombanya. Haleluya. Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang bertumbuh di tempat ini, saudara adalah domba di tempat ini. Mari hubungan saudara dengan Tuhan, tapi ingat, saudara punya hubungan juga dengan gembala saudara. Haleluya. Saya adalah gembala saudara. Jadi harus hubungan intim, hubungan harus dekat. Tanpa hubungan yang dekat, tidak ada komunikasi yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh adalah domba, Tuhan adalah gembala. Begitu juga saudara. Saudara adalah domba, saya adalah gembala. Jadi saudara harus punya hubungan baik, hubungan yang intim dengan gembala saudara. Tanpa hal ini tidak akan ada hal yang besar, tidak akan ada hubungan yang baik. Jadi hubungan harus baik, karena gembala tahu karakter dombanya, dan domba juga tahu ketika gembala panggil, oh ada sinyal. Seperti itulah. Jadi Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah gembala dan Tuhan. Nuh adalah domba dan Tuhan adalah gembala. Nuh mendapat kasih karunia. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Zaman dulu, karena manusia itu jahat dan Tuhan memusnahkan dengan air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Jadi saudara, marilah hubungan saudara dengan Tuhan baik, dan hubungan saudara dengan gembala juga baik, supaya hidup ini hebat dan luar biasa. Saudara, ada satu cerita, saya selalu membagikan cerita. Ada seorang pemuda ini dia hidup jauh dari Tuhan. Yang keluar dari mulutnya hal-hal yang jorok, kata-kata yang tidak baik, maki-makian, bahkan nama-nama binatang ragunan keluar jauh dari Tuhan. Satu kali dia berjumpa dengan temannya ini yang keluar dari mulutnya hal-hal baik. Puji Tuhan, haleluya. Dari sinilah temannya tadi yang keluar hal-hal yang tidak baik itu, dia berubah. Karena apa? Hubungan baik sama teman yang baik. Jadi saudara, kalau kita punya hubungan baik dengan teman kita yang baik, kehidupan kita yang lama hidup di dalam hal-hal yang jahat. Tetapi ketika hubungan kita baik dengan orang baik, yang jahat itu akan berubah. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita jahat, tetapi kalau kita datang ke gembala kita yang agung itu Yesus, hidup yang jahat, hidup yang jauh dari Tuhan itu, hidupnya akan menjadi baik, dan hidup yang jauh itu akan jadi dekat dengan Tuhan. Mari saudara, hari ini saya tantang Bapak Ibu Saudara, mari jadilah domba yang baik. Kalau jadi domba yang baik, maka Tuhan itu sayang. Tuhan senang dengan domba-domba yang baik. Haleluya. Jadi kisah ini saudara, anak yang dulunya dia punya perkataan-perkataan yang tidak baik itu hilang ketika dia adakan hubungan yang baik dengan temannya ini, dan teman yang baik ini memenangkan dia. Dari perkataan yang buruk jadilah perkataan yang baik. Betapa pentingnya saudara, kita harus memilih teman yang baik. Kalau kita memilih teman yang baik, maka hidup kita pasti baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian Siar Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini berbicara tentang kerjasama Tuhan dengan manusia.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, yang membangun rumah siapa? Yang membangun rumah manusia. Tetapi kalau tidak libatkan Tuhan, sia-sia. Amin. Sekali lagi saya akan supaya saudara tangkap. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, gedung ini dibangun manusia yang membangunnya. Tanpa ide dari Tuhan tidak akan berdiri gedung ini. Amin. Jadi harus libatkan Tuhan, kerjasama dengan Tuhan. Artinya hubungan baikmu harus dengan Tuhan, supaya ada hal yang besar Tuhan kerjakan. Haleluya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang berjaga malam, yang berjaga kota, pengawal. Tetapi kalau pengawal sendirian, sia-sia. Harus libatkan Tuhan. Haleluya. Yang ini berbicara tentang harus ada hubungan yang baik dengan Tuhan juga, saudara. Kita mau kerja bagaimanapun, sekuat apapun, tanpa campur tangan Tuhan, nihil, kosong.